Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Iqbal Inggal Anggono dengan NPM 211506163. Pada video ini saya akan melakukan sebuah penjelasan mengenai percobaan satu sistem eh, praktikum sistem operasi, yaitu percobaan satu proses dan thread. Oke, sini pertama saya akan menjelaskan yaitu apa itu proses. Proses adalah program yang dijalankan. Jadi sebuah proses itu membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya ini dapat berupa CPU utama, memori, file, dan perangkat input/output. Sistem operasi mengalokasikan sumber daya ketika proses dibuat atau proses sedang diproses dan proses dieksekusi. Ketika proses berhenti bekerja, proses akan memulihkan semua sumber daya yang dapat digunakan kembali. Oke, di sini saya akan menjelaskan gambar selanjutnya. Dalam proses itu terdapat bermacam-macam jenis proses. Di sini terdapat one process one thread, one process multiple thread, multiple process and one thread per process, multiple process, multiple thread per process. Jadi sistem operasi bertanggung jawab atas semua aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses, seperti membuat, menghapus proses pengguna dan proses sistem, kemudian menunda atau melanjutkan proses, serta menyediakan mekanisme untuk proses sinkronasi, komunikasi dan penanganan deadlock. Juga komunikasi antar proses dapat digambarkan dengan grafik atau graph. Sebuah manajemen proses memakai informasi struktur discrete graph. Selanjutnya thread. Thread adalah unit dasar dari pemanfaatan CPU. Jadi sebuah thread dalam proses akan menjalankan satu tugas atau job dalam satu waktu. Pada proses tradisional, setiap proses hanya memiliki satu thread, sehingga program hanya dapat menjalankan satu tugas dalam satu waktu. Namun jika proses memiliki beberapa thread, maka prosesnya dapat menjalankan beberapa tugas dalam satu waktu yang disebut dengan multithreading. Pada gambar di sini bisa dilihat ada single threaded process dan multi threaded process. Di situ dalam single threaded process hanya terdapat satu thread, sedangkan pada multi threaded process terdapat 3 thread. Oke. Jika suatu program terdiri dari proses yang memiliki satu thread, dapat memperbolehkan pengguna untuk mengetikkan tulisan word processing dan memberikan pemisahan atau ejaan spell checker. Ketika pengguna sedang mengetik tulisan pada program, maka fitur pemeriksa ejaan akan berjalan setelah pengguna selesai menulis. Jadi karena threadnya itu hanya satu, jadi proses yang berjalan hanya bisa satu. Oke, untuk penjelasan selanjutnya adalah pada prosesor dengan single core mengeksekusi proses yang memiliki thread lebih dari satu, maka CPU akan mengisi thread tersebut dan akan bergantian secara bersisipan. Oke, kita langsung lanjut saja ke percobaan pada CPU simulator. Baik, kita langsung saja kembali ke langsung saja masuk ke dalam CPU simulator. Nah, di sini kita langsung masuk ke compiler. Nah, di sini kita akan langsung mempastekan kode dari program TT1 dari modul. Selanjutnya kita bisa mengubah base address di sini. Kita ubah menjadi nilai apapun yang diinginkan. Sini saya akan masukkan 69. Hanya karena tentunya saya akan masuk ke menu compile. Setelah program berhasil dikompil, kita bisa load in memory. Di sini sukses. Pada di sini terdapat register pada CPU. Di sini terdapat value dan jumlah register-register yang berjalan. Setelah selanjutnya masuk ke virtual OS, kita masuk ke scheduler atau algoritma penjadwalan round robin. Tiknya kita ubah ke 10, lalu OS control kita buat fast. Selanjutnya kita akan create new process.
Di sini sudah berhasil. Nah, di sini terdapat dua QA. Di sini ada waiting queue dan ready QA. Di sini ada running process. Selanjutnya kita langsung start saja. Kita bisa melakukan view proses start atau sini kita menunggu proses state-nya. Ini terdapat proses. Di sini ada ready QA dan sini ada waiting QA seperti yang dijelaskan tadi. Di sini ada 4 CPU. Ada CPU 0, CPU 1, CPU 2 dan CPU 3. Sini proses sedang berjalan. Oke. Selanjutnya kita bisa stop program. Kita kembali ke view. Di sini ada view proses start. Di sini terdapat waiting time. Di sini ada proses 1 dan proses 2. Kita kembali lagi ke menu utama. Oke. Di sini terdapat register. Jadi dalam register 2 terdapat value 1. Terus di sini terdapat program counter. Program counter ini sesuai dengan nilai yang ada instruksi. Jadi ini akan berubah-ubah sesuai pada nilai di sini. Lalu di sini terdapat SP. SP ini adalah stack pointer. Lalu terdapat SR. SR ini adalah serial register. Lalu di sini ada BR atau base register yang berisi address pada code yang dijalankan. Tadi kita memasukkan base address 69. Oke, kita bisa langsung ke percobaan 2. Kita bisa remove atau remove all program. Pada compile kita bisa hapus program 1. Kita pastikan semuanya sudah kosong. Oke, di sini masih ada. Kita reset. Kosong. Oke, bagus. Kita akan meng-clear juga di sini. Kalau sudah clear semua, kita akan masukkan program kedua. Kita akan masuk ke compiler. Kita kopas. Kita compile. Oke. Ini base address-nya bisa kita ganti sesuai dengan kita yang inginkan. Saya akan mengubahnya menjadi 42. Lalu kita load in memory. Sudah successfully load in memory. Selanjutnya kita ke OS lagi. Kita masih ke round robin dengan nilai dengan tick 10. Lalu OS controlnya kita buat fast. Oke, kita mungkin di sini ada perbedaan dari modul. Untuk dua modul, mungkin di sini perbedaannya adalah pada program ini outputnya akan berbeda dari program pertama. Oh, tadi program pertama tidak saya tampilkan outputnya, terjadi jadi tidak apa-apa, kita skip saja. Jadi kita kembali lagi ke OS. Kita create new process. Kita langsung run. Kita coba lihat di views. Kita lihat views process state. Bisa dilihat proses thread-nya. Pada waiting state akan ada selalu satu program. Lalu di sini ada program selalu bergeser antara 2 dan 3.
lalu CPU yang digunakan adalah CPU 0. Kita bisa langsung kill. Lalu kita bisa lihat di view proses start. Kalau terjadi itulah, kalau misalnya prosesnya di kill, semua hasilnya di sini akan menghilang. Tapi program kita buat tadi masih berada di waiting queue. Kalau misalnya kita klik resume, program akan langsung naik ke atas. Kita coba create new process lagi. Kita start. Program jalan seperti sama, tapi kali ini kita stop. Kita review proses start. Tidak terjadi apapun karena program terjadi ini masih belum terrecord. Kita start lagi, kita tunggu. Dari menunggu kita bisa melihat input output. Oh, ini tadi adalah hasil output dari percobaan 1. Sedangkan dari program, saya program, ini terdapat output dari percobaan kedua dari program. Karena tadi kita menjalankan programnya 2 kali, maka ini sendiri adalah hasil dari percobaan 1. Jadi di sini ada in main dan in thread 2. Sedangkan di sini pada program 2 terdapat in thread 1, hello 1, hello 2, in main, lalu in thread 2 dan in thread 1. Jadi pada program ke 2 di sini terdapat beberapa thread yang terjadi. Jadi di sini sesuai dari programnya terdapat 3 thread dalam satu proses tersebut. Kita kembali ke OS, kita stop. Kalau prosesnya sudah terjadi, nah di sini sudah terjadi, bisa dilihat dari waiting time-nya 0,1 rata-ratanya. Terdapat 2 proses dan 3 thread. Kita bisa lihat dari view log, 2 proses tersebut selalu berjalan di CPU 0. Tadi adalah percobaan 1 karena saya ulang berkali-kali. Jadi kita lanjut ke percobaan yang 3. Ini proses yang berjalan, start new scheduler, jalankan. Ini yang terjadi saat prosesnya saya kill. Saat kill, dia dari waiting ready, dari state running, kill, jadi dipindah ke waiting to ready state, sesuai dari hasil yang kita coba tadi. Jadi bisa dilihat average waiting time-nya adalah 0,04 seconds dan bus period-nya 6 dan tick count-nya 12. Average process waiting time-nya jadi 7,45 seconds. Jadi prosesor saya lumayan cepat. Oke. Sekian hasil dari video kali ini. Bila ada kekurangan dan kesalahan dari apa yang saya sudah jelaskan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.